dari transplanter. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu gearbox planting dan bagaimana cara pembongkarannya. Sebelumnya, gearbox planting ini ada dua. Nah, di sini udah ada cara pemasangannya dengan benar, yaitu sprocket atau gerigi yang menghadap ke sini itu diluruskan dengan yang di bawah ini. Jadi sudah ada patokan ya. Di sini juga sepi, ini namanya sepi. Itu lurus pada seperti panah, yang seperti segitiga panah ini. Jadi ini untuk menyamakan kedua penanaman itu secara bersamaan. Apabila nantinya ini tidak sama dari kedua gearbox planting ini, maka yang satu itu akan terjadi perbedaan. Misal nih, yang sini sudah benar. Nah, di sini terdapat penanaman, sedangkan yang di sebelah satunya lagi atau di sisi sebaliknya itu tidak akan terjadi penanaman. Untuk cara membukanya, alat-alat yang kita butuhkan hanya kayu. Kayu ini bisa dari apa aja, tidak harus kayu sih. Apabila ada karet atau apapun, yang penting jangan logam, itu bisa digunakan. Kemudian palu ini untuk menambah kekuatan aja, nanti juga tidak bisa digunakan palunya ini, maka kita butuhkan kayu karena ini kurang berat ya. Jadi saya membutuhkan palu lagi untuk menambah kekuatan. Kemudian untuk cara membukanya, kita bisa tarik. Kemudian kan ini agak susah ya, bisa diangkat seperti ini. Jika sudah agak renggang, langsung bisa dicopot. Nah, dalamnya seperti ini, bisa kita lihat. Mungkin ini bisa kita taruh di sebelah sini dulu agar tidak tertukar. Di sini arah sepi dan arah gear yang tersisa ini sudah sama ya, yang berarti gearbox planting yang sebelah sini dengan yang tadi sebagai patokan itu sudah sama. Artinya apabila ini dipasangkan ke transplanter itu sudah bekerja secara bersamaan. Nah, lalu untuk cara pembongkarannya, sebelum pembongkaran mungkin bisa saya jelaskan komponen apa saja yang terdapat pada gearbox planting. Yang pertama yaitu ada poros utama. Poros utama yaitu untuk pemutaran utama ya. Kemudian di sini ada sprocket, yaitu untuk meluruskan daya rantai ke poros satunya lagi. Kemudian ada ini lempengan besi ya. Ini digunakan untuk mengencangkan rantai saja. Kemudian di sebelah sini kan ada sedikit rongga. Nah, pada rongga ini nanti akan dipasangkan lengan penanam atau poros lengan penanam, yang berarti fungsi dari gearbox planting ini adalah untuk pengambilan bibit secara terus-menerus. Nah, untuk pembongkarannya kita bisa mulai dari mencopot plat ini dulu. Mungkin bisa kita dorong, kemudian angkat ke atas. Jika sudah longgar seperti ini, bisa langsung kita angkat. Nah, kita bisa taruh di sini. Kemudian untuk melepas rantainya, ini kan sudah agak kendor ya, jadi tadi sudah diketahui fungsinya. Kalau misalnya tidak ada platnya, ini akan longgar seperti ini. Kemudian untuk mencopot poros utama ini harusnya bisa memakai tangan kalau kuat, kalau tidak kuat kayu. Karena ini tadi kurang kuat ya, jadi saya menggunakan palu. Ini bisa seperti ini, diketok gitu saja. Nah, ini sudah keluar. Kemudian jika sudah, kita bisa mencopot rantainya dengan cara seperti ini. Mungkin agak susah ya karena terlalu rapat. Nah, ini adalah rantai. Jika tidak dipasang, mungkin bisa kita taruh sebelah sini. Ini juga. Nah, jika komponen sudah dilepas semua, maka bentuk gearbox planting tanpa komponen di dalamnya adalah seperti ini. Yang ini tidak bisa dilepas ya, sprocket yang ini tidak bisa dilepas, jadi memang di sebelah sini saja. Mungkin bisa dibersihkan apabila kotor atau terdapat partikel-partikel yang bisa mengganggu kinerjanya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa melakukan pemasangan ulang yang harus dicocokkan dengan contoh yang tadi, patokan yang tadi ya. Jadi ini harus menghadap ke sini, kemudian tadi sisa gearnya harus menghadap ke arah ini. Mungkin yang pertama kita bisa memasang rantainya terlebih dahulu. Memasang rantainya itu bisa asal dulu, kemudian kita bisa mencocokkannya di sini. Nah, untuk pemasangan yang sini, bagaimana cara bisa agar si poros utama ini pas untuk dipasangkan di gearbox planting? Di sini kan ada seperti garis ya, ini tempat sepi. Ada dua, jadi kita bisa langsung memasang dengan pas lurus dengan garis ini.
apabila ini sudah pas ya, tadi sudah dipaskan antara sepi yang di bawah, kemudian gear yang ini udah lurus, kita tinggal masukkan dorong saja dengan tangan. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa lihat dengan patokan yang tadi bahwa pemasangan kita ini sudah pas, sudah sesuai, dan apabila dipasangkan ini sudah berjalan bersamaan. Kemudian kita bisa memasang platnya lagi. Kita pasangkan di sini, jangan terbalik. Kita bisa dorong masuk, lalu dorong dari platnya sebelah sini dan dorong ke dalam. Nah, ini sudah kencang ya. Berarti kita sudah bisa memasang covernya atau kerangka penutup. Nah, itu dia tata cara pembongkaran dan pemasangan kembali gearbox planting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari planting arm dan pembongkarannya serta pemasangannya kembali. Mungkin kita dapat review terlebih dahulu ya, apakah ini sudah sempurna dipasang, apakah ini berfungsi dengan baik, atau ada kekurangannya. Nah, di sini mungkin ini kelihatan ada yang keluar ya, ini mungkin namanya seal dan atau karet bantalan. Seharusnya ini berada di dalam mur dan baut, dikencangkan ya, ini ada lubangnya. Tapi karena mungkin ini sebagai bahan percobaan, jadi lupa atau ini karena putus, jadi tidak bisa dipasangkan. Kemudian di sini seharusnya terpasang ring, tapi ringnya tidak ada ya. Oh, ini dia. Mungkin nanti bisa kita pasangkan sehabis pembongkaran dan kita akan memasangkannya kembali ya. Nah, untuk cara kerjanya mungkin kita bisa coba terlebih dahulu. Dimajukan seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya poros penurun bibit. Ini naik ya apabila kita dorong. Nah, apabila terdapat bunyi tak seperti itu, berarti ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsinya. Fungsi dari planting arm ini adalah untuk pengambilan bibit dan menanamnya ke tanah atau ke sawah ya, lahan. Nah, untuk pembongkarannya mungkin bisa kita mulai dari mencopot covernya dengan obeng plus ya, biasa disebut obeng 10. Ini kita akan melepasnya. Harus dilepas. Jika sudah, kita bisa lepaskan. Nah, ini dia pirnya, dan kita bisa satukan dulu ya bautnya di sini. Ini fungsinya hanya sebagai pelindung kerangka ya, di sini menahan pir agar nantinya si planting arm ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian di sini ada pir menahan tadi yang ditahan oleh kerangkanya. Kemudian di sini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah poros penanam atau poros penurun bibit. Dan di sini ada planting fork atau biasa disebut juga finger planting. Kemudian kita bisa lihat cara kerjanya apabila dicopot kerangkanya ya. Tadi kan kita lihat pas secara keseluruhan, tapi apabila kita sudah lepas, apakah alat ini bekerja dengan baik? Seperti apa mekanisme di dalamnya? Kita bisa lihat, kita dorong ke depan, ini ditekan ya karena tangan kita ini berfungsi sebagai pir. Nah, di sini ada camshaft. Camshaft ini bekerja dengan lengan shaft atau pengungkit ya. Orang-orang bilang ini lengan pengungkit. Ini untuk menggerakkan si poros penanam ini. Nah, seperti ini mekanismenya. Apabila sudah, mungkin kita akan bongkar. Mungkin bisa kita mencopot atau membongkar planting forknya dengan obeng yang lebih kecil ya. Mungkin orang bisa sebut ini obeng 8. Kemudian jangan lupa letakkan di tray dengan posisi yang aman ya, agar tidak tercampur atau apabila kita bingung ukurannya. Sebenarnya ini bisa dibedakan ya ukuran murnya. Ini adalah ukuran 8, ini 10. Kemudian kita bisa tarik, angkat ke atas. Nah, sudah terlepas. Jadi seperti ini bentuk dari planting fork atau finger planting. Bisa kita taruh di sini. Kemudian selanjutnya kita bisa melepas baut dengan kunci 10. Bisa kita lihat sisi sebaliknya. Di sini ada mur.
Nah, mur ini bisa juga memakai obeng minus atau kita juga bisa memukul di sini, tapi jangan sekali-sekali menggunakan logam. Karena di sini pegangannya ini adalah karet, kita bisa memukulnya dengan alas ini, pegangan obeng ya. Nah, jika sudah akan terangkat ini, tinggal ditarik seperti ini bentukannya. Kemudian kita bisa copot juga pengungkitnya, kita bisa tarik ke atas poros penanamnya. Kemudian di sini kita lihat ada sirklip ya. Di sini kan agak apa ya, mekar ya di sini. Jadi ini harus dirapatkan atau diluruskan terlebih dahulu agar sirklip ini bisa keluar dari lubang. Nah, jika seperti ini bisa ditarik menggunakan tangan, atau kalau tidak cukup kuat kita bisa menggunakan tangan juga. Taruh di sini agar tidak hilang. Kemudian kita bisa mencopot si pengungkitnya. Dan kita bisa tarik ke dalam. Jika tidak bisa, kita langsung tarik. Kita bisa mencopotnya seperti ini. Kita taruh. Nah, di sini ada mur dan baut ya. Murnya ini adalah untuk menahan si baut dan agar ini bisa turun secara sempurna. Apabila ini tidak dipasang dengan benar, maka nanti si poros penurun bibit ini tidak akan turun dengan sempurna, yang artinya penanaman tidak bisa dilakukan apabila lumpurnya itu tidak terlalu dalam atau tidak terlalu ke atas ya. Di sini dapat kita lihat bahwa ulirnya itu sampai ke bawah, tapi pemasangannya tidak perlu sampai ke bawah. Nah, untuk melepasnya tinggal putar saja karena ini tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kencang. Yang terdapat lubang ini hanya bagian atas untuk menaruh sirklipnya, untuk menahan mur dan baut di sini. Nah, seperti ini kerangkanya bisa kita lihat. Oh, ini bisa juga dilepas ya, bentukan dari poros penurun bibit itu seperti ini. Nah, ini adalah kerangkanya. Kemudian si camshaft ini tidak bisa dilepas karena ini berhubungan ya, mungkin bisa tapi menggunakan trek ya, tidak bisa dilepas dengan peralatan sederhana seperti ini. Kemudian bisa kita pasangkan kembali. Yang pertama kita bisa memasangkan poros penurun bibit seperti tadi, tinggal dimasukkan ke dalam lubang seperti ini. Oh ya, di sini kenapa ada bantalan karet? Karena apabila tidak ada bantalan karet, ini kan logam bertemu logam, nanti si logam yang di sini itu akan tergerus karena dia bahannya jauh lebih lemah daripada yang di sini, yang artinya ini akan cepat rusak. Kemudian bisa kita masukkan. Lalu jika sudah, kita bisa memasang mur dan bautnya. Putar ke kanan. Jika sudah, kita bisa memasang ini, jangan sampai terbalik ya, ini di bagian atas karena nanti di tengahnya ini akan dipasangkan sirklip. Seperti ini, harus berhati-hati, kita harus melihat kepresisian ini, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Mungkin bisa diluruskan ya, ini belum lurus, diluruskan terlebih dahulu. Jika sudah lurus seperti ini, terdapat lubang tidak lebih tidak kurang ya, ini ditarik ke atas kembali agar menahan murnya ini. Nah, jika sudah, mungkin kita bisa masukkan sirklip yang tadi kita lepas. Bisa dilihat di sini agak belok ya, jadi susah untuk dimasukkan. Kita bisa luruskan kembali menggunakan tang. Seperti ini, hati-hati nanti tangannya terkena. Nah, apabila sudah lurus ya, ini cukup lurus untuk bisa masuk ke dalam lingkarannya, kita masukkan. Kemudian nih, jangan lupa dikencangkan. Jika sudah, kita bisa dorong, kemudian kita masukkan pengungkitnya seperti ini. Nah, bila sudah pas, kita bisa dorong ke dalam. Kemudian kita paskan ya. Di sini kita terlihat lubangnya ini belum presisi, jadi kita
tarik ke atas, kemudian bisa kita ubah-ubah ya lengannya seperti ini, diluruskan terlebih dahulu. Nah, apabila sudah terlihat bolongan yang di sisi sebelahnya, kita bisa masukkan pen. Pen ini tidak perlu dipukul, bisa masuk sendiri. Nah, seperti ini. Tadi saya menjelaskan untuk mukanya bisa pakai obeng minus ya. Nah, fungsi obeng minus di sini untuk pemasangan yaitu untuk mengencangkannya. Kita bisa putar ke arah kanan untuk mengencangkannya. Nah, jika sudah kencang, kita bisa pasangkan ring terlebih dahulu ya. Tadi di awal ini kurang, tidak ada ringnya. Kita bisa masukkan ring di sini, kemudian bisa dipasang bootnya. Untuk mengencangkan buat ini bisa menggunakan kunci 10 ya. Apabila sudah kencang, kita bisa memasangkan planting forknya ya. Sebelumnya terserah mau planting fork terlebih dahulu atau kerangka penutupnya terlebih dahulu atau cover. Tapi saya di sini akan memasang planting forknya atau finger plantingnya. Kita taruh seperti ini. Ini dipaskan. Kita taruh, kemudian kita bisa pasang burnya. Apabila ini tidak kencang, tiba-tiba lepas saat penanaman, kok tiba-tiba tidak ada penanaman dari transplanter. Nah, berarti masalahnya bisa terjadi di sini. Kemudian kita bisa memasang covernya. Ini kita rapikan terlebih dahulu ya, jangan sampai keluar-keluar. Pasang pernya. Kemudian memasangnya. Jika sudah, kita bisa memasang dengan obeng. Nah, jika sudah terpasang, mungkin kita bisa lihat ya kerjanya, apakah ini bekerja seperti tadi atau tidak. Sudah terlihat ya, berarti ini sudah berfungsi dengan baik. Jika sudah berfungsi dengan baik, maka sudah selesai pemasangannya. Mungkin penjelasan itu cukup saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.